subscribe. Have a beautiful day. Kurasa ini mungkin live terpanjang di dunia. Kenapa kamu minta maaf? Ayolah, bagaimana bisa ini salahmu liftnya nyangkut? Aku harus mengunjungi petugas servis gedung ini nanti malam. Lucifer tahu kita membayar mereka terlalu mahal. Ini hanya satu ketidaknyamanan, tahu. Aku nggak kesal terjebak di sini dengan kamu atau semacamnya. Sorry kalau aku kasih kamu kesan seperti itu. Iya, malam ini memang panjang. Tapi kurasa malam ini baru aja dimulai. Gimana dengan kamu? Apa kamu suka di firma ini? Ya tentu aja. Tentu aja aku tahu kamu itu siapa. Kamu agak sulit diabaikan. Karena kamu salah satu dari sedikit karyawan manusia di sini. Aku nggak salah kan? Aku berani sumpah dari aromamu kamu adalah seorang Daywalker. Daywalker itu cuma sebutan sayang yang kita gunakan untuk manusia. Kamu salah satunya kan? Kamu bisa santai tahu. Aku gak akan buat apapun ke kamu. Ibu pasti gak akan senang kalau sesuatu terjadi padamu. Santai aja. Kamu ada di taring yang aman. Tangan. Itu yang ku katakan. Tangan. Gak apa-apa. Kamu memang terlihat sedikit lelah. Bahkan mengantuk. Aku bisa melihat mata panda ada di matamu. Kamu sudah bekerja sangat keras sejak bergabung dengan firma ini, kan? Ayolah sayang. Kerendahan hati itu bagus. Itu akan membawamu ke pintu. Tapi kepercayaan dirilah yang akan membuka pintu untukmu. Kamu harus mengakui semua pekerjaan luar biasa yang telah kamu lakukan. Ibu cukup memujimu. Kamu diterima kerja setelah lulus kuliah. Kira-kira sebulan yang lalu? Dan kamu sudah memberi dampak. Kamu telah membantu 7 orang terhubung dengan belahan jiwa mereka dari kehidupan yang lama. Dan dalam prosesnya, belahan jiwa mereka juga. Jadi totalnya ada 14 orang yang telah kamu bantu di bulan pertamamu di sini. Itu adalah sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Iya, kamu seharusnya merayakannya dengan tidur. Kamu lucu. Tapi serius, jangan sampai kamu bekerja terlalu keras, kamu menyedot dirimu sampai kering. Oke? Itu akan membuang semua darahmu. Membuang semua bakatmu. Itulah yang aku... Hei, kamu baik-baik aja? Nah, jika kamu ngomong kamu mulai dengar sesuatu, itu mungkin tanda kamu harus istirahat. Pekerjaan yang kita lakukan ini bisa jadi sedikit membebanimu. Bukan hanya tentang dokumen. Kamu tahu maksudku kan? Ide tentang jiwa dan kehidupan masa lalu, konsep itu butuh waktu untuk beradaptasi, setidaknya bagi manusia. Kami para vampir tidak punya jiwa. Tapi sejujurnya, terkadang aku merasa beruntung dalam hal itu. Kami bukanlah korban Inuaya. Ya, itulah yang dialami manusia sebelum mereka mengajukan lamaran ke firma kami. Inuaya. Itu adalah perasaan hampa ketika tidak ada lagi hal-hal apapun yang menarik minatmu di dunia ini. Bahkan hal-hal yang kamu curahkan dalam hidupmu, atau hal-hal yang mencegahmu untuk menyerahkan hidupmu. Aku belum pernah mengalaminya. Tapi ku dengar rasanya seperti tenggelam di danau yang dalam, gelap, dan tidak ada dasar. Hanya saja kamu tidak bisa merasakan dinginnya air. Kamu bahkan gak bisa merasakan airnya merembes ke paru-parumu. Kamu secara tidak nyaman, mati rasa. Ada sesuatu yang benar-benar perlu kamu lakukan, tapi kamu gak tahu apa itu dan bagaimana melakukannya. Itu karena ingatan dalam jiwamu mulai terbangun. Untuk diingat,
Kamu memiliki seseorang yang sangat kamu sayangi di kehidupan terakhirmu. Tapi kamu kehilangannya setelah kamu terlahir kembali. Dan mereka juga merasakan hal yang sama. Tapi mustahil bagi kalian untuk menemukan satu sama lain. Dan kamu tahu kenapa? Kamu mempelajari ini di kuliah. Benar. Karena ingatan-ingatan ini, data, kalau boleh dibilang, terlalu tersebar. Sangat terkode. Kematian memang membuat itu pada jiwa manusia. Hampir seperti hukum alam yang sakral. Tidak ada satupun yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya bisa membawa ke kehidupanmu sekarang. Seharusnya semua itu kehidupan yang bersih. Tapi meskipun begitu, sedikit kekurangan itu tetap ada. Merindukan bagian yang hilang. Berharap kamu merasa utuh kembali. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Yang tersisa hanyalah inuaya. Kita benar-benar membantu orang dengan mempertemukan mereka kembali dengan belahan jiwa mereka. Tentu aja, kita nggak bisa melakukannya secara gratis. Itu pekerjaan yang sulit dan mahal. Tapi kamu nggak bisa memberikan harga pada cinta, kan? Kota ini punya kehidupan malam yang lumayan. Udah pernah belum kamu pergi ke klub atau ke bar? Enggak. Kurasa kamu belum sempat. Baiklah, kalau kamu lagi mood, hubungi aku. Jangan kirim email. Aku bukan bosmu. Ibuku bosmu. Tapi, telepon aja aku. Aku akan dengan senang hati memperkenalkanmu ke beberapa tempat nongkrong favoritku. Itu mahal? Enggak. Bukan apa-apa. Aku tahu kamu baru aja pindah. Itu alasan yang lebih tepat bagimu untuk menemaniku di acara-acara malamku. Aku dan tamu-tamuku tidak perlu membayar untuk minum. Bukan berarti aku sering banyak tamu atau semacamnya. Aku gak ingin kamu salah paham. Boleh gak aku tanya sesuatu? Apakah kamu sudah berhasil menemukan seorang benefaktor? Enggak? Benarkah? Oh, I see. Maksudku, ya, kamu harus segera menemukan seorang benefaktor. Itu sangat penting agar kamu bisa tetap bekerja di perusahaan ini. Ya, aku takut itu sepenting itu. Kamu tahu ini kota vampir? Setiap manusia yang tinggal di kota ini harus membuat perjanjian dengan salah satu dari jenisku. Aku yakin kamu pernah didekati sebelumnya untuk hal ini. Oh, tolonglah. Ini sama sekali nggak seperti menjadi hewan peliharaan vampir. Kamu hanya perlu menyumbangkan sedikit darahmu, setidaknya seminggu sekali kepada benefaktormu, dengan imbalan hak istimewa tertentu. Dengar, kamu nggak perlu terlalu memikirkannya. Sifat perjanjian ini sebetulnya bergantung padamu dan vampir yang kamu kontrak. Tapi anggap aja ini seperti visa kerja. Tanpa benefaktor, kamu bisa dideportasi. Dan itu akibatnya berarti kamu tidak bisa terus bekerja di sini. Itulah sebabnya aku akan terus terang. Apakah kamu tertarik untuk menjadi milikku? Ya, kamu dengar aku. Apakah kamu ingin aku menjadikan kamu milikku? Aku mengerti kamu lelah, tapi kamu gak berhalusinasi. Aku serius. Aku gak punya kantong darahku sendiri. Aku gak suka istilah itu. Sangat merendahkan. Bagaimana kalau aku memanggilmu Papi? Bagaimana menurutmu? Maukah kamu menjadi anak anjingku? Aku akan memastikan untuk memperlakukanmu dengan baik, merawatmu, membantumu beradaptasi. Aku suka aromamu, aroma darahmu. Sungguh memikat. Beneran. Dan aku merasa sedikit lapar.
Bagaimana? Ini bukanlah kesepakatan yang buruk kan? Karena kita berdua terjebak di lift ini, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya, ya kan? Kamu punya pilihan, sayang. Aku gak akan memaksamu melakukan apapun. Aku hanya kasih kamu penawaran. Aku telah memperhatikanmu di tempat ini sebelumnya. Kita udah sering mengobrol beberapa kali. Kamu selalu gugup, sedikit takut. Tapi kamu selalu tulus dan apa adanya. Dan kamu benar-benar peduli untuk membantu orang lain melalui pekerjaanmu. Kamu ingin berbuat baik di dunia ini. Menurutku itu cukup atraktif. Kamu gak perlu langsung menjawabku, sayang. Tapi aku punya kesan. Kamu penasaran bagaimana rasanya taring seorang pria menancap di lehermu. Rasa sakitnya hanya sebentar di awal-awal, lalu akan terasa. Ya, gimana kalau aku tunjukkan langsung? Kamu gak perlu ngomong kalau kamu ragu dengan kata-kata. Angguk-angguk aja untuk aku. Aku cukup perhatian dengan apa yang kupunya. Dan aku pikir kamu akan menyukainya. Bagaimana menurutmu, Papi? Apakah kamu akan membiarkanku untuk menggigitmu? Aku benar. Rasamu itu. Demi Lucifer. Rasamu sungguh memabukkan. Aroma darahmu. Teksturnya di lidahku. Rasanya intisari jiwamu. Sayang, kurasa kita akan jadi sahabat karib. Hati-hati. Kamu gak mau kan terjatuh dan melukai dirimu sendiri? Papi, apakah kamu mendengarkan aku? Wah, kamu kelihatan terlihat bersenang-senang. Oh, aku membiarkan beberapa tetes masih mengalir. Kamu gak bisa membiarkan dirimu seperti itu. Orang-orang akan mulai membicarakanmu. Gak apa-apa. Sini, aku bantu. Biar ku urus untuk kamu. Selesai. Oh, coba lihat itu. Kita bergerak lagi. Kurasa alam semesta memang bekerja dengan cara yang misterius. Tahu nggak? Pemandangan dari lift kaca ini cukup indah. Aku udah tinggal di kota ini selama bertahun-tahun. Tapi aku selalu menemukan sesuatu yang berbeda setiap kali aku melihatnya. Ya, lampu-lampu di dalam gedung tinggi itu sekarang tampak biru. Bukan neon. Dan gedung bertingkat itu tampak seperti obsidian. Bukan gelap. Dan papan billboard neon di atas Eliza sekarang tampak ungu. Dulu warnanya hijau, atau aku jadi kayak kamu. Oh iya, aku juga pernah menangani kasus. Ibu nggak terlalu setuju. Tapi justru itu jadi alasan kuat untuk aku ingin melakukannya. Tapi jauh di dalam hatiku, kurasa kalian manusia selalu menjadi daya tarikku. Aku tidak bisa berumur, dan aku abadi. Aku gak punya jiwa. Itulah sebabnya aku tertarik pada apa yang dimiliki orang-orang sepertimu. Meskipun kalian gak pernah sepenuhnya sadar tentang itu. Ide tentang dua jiwa yang saling terhubung, bertahan bahkan setelah kematian, lalu menemukan satu sama lain berulang-ulang kali. Keterikatan kuantum atau cinta, manapun yang kamu pilih, itu adalah sesuatu yang lain. Dunia yang lain. Tapi yang benar-benar mengejutkanku adalah
melihat ekspresi di wajah mereka setelahnya. Orang yang telah kami bantu untuk terhubung kembali, itu nggak melulu harus tentang pasangan. Kamu tahu, beberapa ikatan akan tertahan karena kalian ditakdirkan untuk saling menemukan. Salah satu kasus pertamaku adalah seorang gadis yang muncul di meja resepsionis satu malam dengan raut muka yang sedih. Gadis malang. Ia merasakan kerinduan yang mendalam, tapi ia nggak tahu apa yang salah. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, ia punya seorang saudara laki-laki, satu-satunya keluarganya di dunia. Aku memetakan informasi yang tersembunyi di dalam jiwanya dan menemukan pasangan yang sempurna. Seorang laki-laki, yatim piatu yang tinggal di pinggiran kota. Saat mereka bertemu satu dengan yang lainnya, mereka langsung saling tahu. Rasanya seperti melihat mercusuar setelah berlayar menembus kabut selama bertahun-tahun. Semuanya langsung tersambung. Akhirnya dia mengadopsinya sebagai saudara laki-lakinya. Dan saat itulah aku melihat papan billboard itu. Saat aku naik ke lantai atas sebelum kerja, tepat sebelum matahari terbit. Papan billboard itu berwarna hijau cerah yang indah, seperti penuh janji. Tapi aku sendirian di dalam kotak kaca ini, dan aku gak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah ada seseorang di luar sana yang merindukanku, yang ditakdirkan untuk aku. Tapi tentu aja itu mustahil. Aku gak pernah punya kehidupan lain. Ini satu-satunya kehidupan yang akan kumiliki. Apa itu sayangku? Kamu gak pikir begitu? Mungkin. Siapa yang tahu? Kamu harus istirahat. Kamu benar-benar kelihatan sangat lelah. Oh, aku percaya padamu. Dan kuharap kamu benar. Terima kasih, ngomong-ngomong. Ini cukup menyenangkan. Tapi sayangnya, aku punya beberapa urusan yang belum selesai. Kumpulkan barang-barangmu dan pulang ke apartemenmu. Kamu punya malam yang panjang besok. Aku akan memanggil taksi. Turunlah 15 menit lagi. Pulanglah dan tidurlah. Serius. Oh, dan tapi temui aku di kantorku besok. Aku akan menunggumu. Papi yang baik.